Bab 6. Selama di sekolah, Narnia berdebar-debar melihat Adam bersama seorang wanita yang merupakan kekasih Adam. Selain itu, Narnia berapa kali mendapatkan Adam bersetubuh dengan berbagai wanita di salah satu tempat secara diam-diam tanpa ketahuan kekasih Adam. Sejak itu, pikiran Narnia mulai binal dan sering berhayal agenda erotis. Karena pengaruh ilmu pelet dan sekaligus karena proses dewasa mencari jati diri. Adam, gumam Narnia pelan. Ketika memejamkan matanya, bayang-bayang Adam menghiasi pikiran dan hatinya semakin mendalam. Aku menginginkan sentuhan, ingin seperti para wanita lain yang disentuh oleh Adam, walau hanya menjadi simpanan. Ucap Narnia dengan suara pelan. Setiap kali melihat kelakuan Adam yang berganti wanita dan melihat para wanita begitu terpuaskan dengan booking bergerak sama mengejar kepuasan. Adam yang tahu dirinya diperhatikan oleh Narnia mulai tersenyum puas. Ia akan membuat Narnia semakin berhayal erotis dengan bantu ilmu pelet tersebut. Maka semua akan lancar dan proses pesugihan sudah sah. Waktu terus berjalan, Narnia semakin binal dengan hayalannya yang ia ciptakan sendiri dan membaca novel dewasa dan animasi dewasa serta komik dewasa di situs tertentu. Sosok Narnia semakin menjauh dari sosok aslinya yang polos. Setengah tahun kemudian, di salah satu perumahan mewah di Depok, salah satu pasutri bernama Herman dan Lala bersiap-siap untuk pergi ke dukun langganan mereka selama puluhan tahun ini. Tujuan mereka tak lain adalah untuk membuat pesugihan makanan yang bisa meningkatkan daya beli para konsumen yang selama ini menjadi penghasilan mereka berdua. Narnia, malam ini kamu jangan kemana-mana. Kami mau pergi keluar, ucap sang ibu tiri bernama Lala kepada Narnia yang merupakan anak dari mantan suami terdahulunya. Jaga rumah baik-baik bersama saudaramu. Jangan sampai masuk maling. Tita sang ayah bernama Herman dan wajah yang tidak pernah senyum sedikit pun sejak ia berhasil membuat Narnia menetap di Jakarta. Baik, jawab Narnia dengan singkat. Narnia memilih pergi ke dalam kamar. Sebelum ia masuk ke dalam kamar, Ardi mengatakan ingin keluar bersama Wina untuk malam minggu. Tapi Narnia menggantungkan kalimatnya. Tidak ada tapi-tapi. Kau mau aku perkosa apa? Ancam Ardi dengan nada serius yang tidak suka diperintah. Narnia terpaksa diam. Ia mengantar Ardi menuju ke pintu dan mengunci pintu utama. Selesai mengunci utama, Narnia bergegas kembali ke dalam kamar untuk secepatnya tidur. Karena ia takut sendirian menjaga rumah sebesar ini, yang terletak di kawasan permukiman elit yang sepi penduduk. Hari semakin malam. Detak jarum jam dapat terdengar oleh Narnia yang belum tidur dan mengguling-gulingkan tubuhnya di atas ranjang yang empuk sambil membayangkan sosok Adam yang menjadi fantasi liarnya setiap malam. Tok, tok, tok. Ih, siapa sih yang mengetuk pintu utama jam segini? Masa semua lupa bawa kunci cadangan? Gerutu Narnia yang malas bangun dari atas ranjangnya. Narnia membuka pintu kamar sambil mengerutu, tapi ia berjalan berapa langkah, tiba-tiba ia merasa merinding setelah melihat angka jam menunjukkan jam 00 di ruang tamu. Niatnya untuk membuka pintu utama menjadi tidak jadi dilakukan karena ketakutan duluan. Selain itu terasa tidak wajar karena kamarnya dengan ruang tamu terpisah sangat jauh. Rasa ketakutan terus menjalar di tubuh Narnia, sehingga ia memilih segera kembali ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar dari dalam. Untuk menghilangkan rasa tegangnya, Narnia langsung meminum air di dalam botol di samping nakas, lalu bergegas tidur secepatnya, tanpa menyadari jika air minum sudah dimasukkan obat tidur dosis kecil bercampur dengan obat perangsang. Dari arah lain, seorang pria yang sudah mengawasi Narnia sedang dengan wajah tidak sabaran untuk merebut malam pertama Narnia hari ini. Malam pertama aku akan menjadi milikku.
Gumam pria itu yang berjalan ke arah Narnia untuk memastikan pintunya terkunci dari dalam atau tidak. Setelah memastikan beberapa kali, pria itu memutuskan untuk masuk dari jendela kamar dengan menggunakan trik khusus karena kamar yang dihuni oleh Narnia merupakan kamar bekasnya dan Ardi. Setelah berjuang beberapa menit, pria itu sudah masuk ke dalam dengan wajah penuh kebahagiaan. Ia membuka pintu kamar Narnia yang terkunci dari dalam untuk berjaga-jaga jika misinya gagal malam ini. Saat Narnia ternyata tidak dalam pengaruh obat dan mengetahui apa yang terjadi. Beberapa menit berlalu, antara sadar dan tidak sadar, Narnia merasakan sesuatu yang menyentuh jari-jari kakinya dengan lembut. Terasa sangat geli hingga bulu kuduk dan bulu tangan berdiri. Tanpa Narnia sadari, tubuhnya bereaksi dan menyukai sentuhan tersebut yang semakin menggoda setiap inci kulitnya. Semakin lama sentuhan itu semakin kuat dirasakan oleh Narnia. Semakin tinggi hingga ke batas ujung lingerie yang sedang dikenakan oleh Narnia. Lembut dan basah. Tidak seperti jari, tapi sangat disukai oleh Narnia. Seperti mimpi, Narnia merasa Adam sedang bersamanya. Adam yang ia cintai secara diam-diam dan merupakan fantasi nakalnya selama ini. Untuk melepaskan rindu karena cinta bertepuk sebelah tangan. Kini, Adam ada di hadapannya. Dengan penuh kerinduan, Narnia berusaha untuk duduk memeluknya tanpa ingin melepaskannya. Walau semua itu hanya mimpi. Mimpi yang begitu indah dirasakan oleh Narnia. Pria itu menarik tali lingerie hingga terlepas dari bahu Narnia. Dengan bebas, pria itu menempelkan bibirnya di atas tubuh Narnia yang sintal dan kencang. Narnia mengerang. Ia semakin menyukai sentuhan itu dengan jari-jari pria itu. Terus menyentuh kulit Narnia hingga membaringkan dan melepaskan semua lingerie yang dikenakan oleh Narnia dan membuangnya entah kemana. Cup 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 cup. Narnia sungguh menikmati suara basa yang terasa di pinggang dan perut, hingga membuat bulu-bulu halus di tubuhnya berdiri semua. Suara basa semakin turun dan turun hingga ke pangkal paha. Dan Narnia merasa sulit sekali membuka matanya. Tapi ia sangat jelas merasakan mimpi yang begitu nyata. Mimpi di mana ia memiliki Adam seutuhnya. Adam yang sedang bersetubuh dengannya dengan sangat liar dan bernafsu kuat. Suara basa itu semakin mencapai puncak dan Narnia tersentak saat merasakan bagian itu dilahap semua oleh mulut Adam. Narnia sudah sangat kesulitan mengontrol suaranya dan gerakan tubuhnya seakan bukan miliknya. Narnia terlena dalam permainan Adam yang luar biasa. Tidak berhenti sampai di situ. Semakin lama Narnia merasa ada sesuatu yang menjepit bagian sensitifnya. Sepertinya ingin, kemudian ia juga merasakan kembali sentuhan lembut yang basah. Disertai gigitan yang memutar yang membuat Narnia semakin menggila berteriak nyaring. Pria itu melihat Narnia yang semakin tersiksa. Ia langsung tersenyum puas melakukan sesi selanjutnya yang akan membuat Narnia kehilangan malam pertama.